Selamat pagi pemirsa Jumat Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada sesi Jumat Sharing pagi hari ini. Yang pertama, perkenalkan saya Anissa selaku host pada hari ini. Jumat Sharing kali ini merupakan seri ke-52 yang bertemakan menjadi pendengar yang baik. Bagi yang belum mengenal Jumat Sharing, kegiatan ini merupakan podcast di perwakilan BKKBN yang diadakan setiap Jumat pagi pada minggu kedua dan minggu keempat. Senang sekali Jumat Sharing kita pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Isa Almutia SPD. Beliau adalah petugas PPKS Kencana di perwakilan BKKBN DIY. Nah, Jumat Sharing kita hari ini merupakan tapping atau hasil rekaman. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silahkan meninggalkan atau mengetik di kolom komentar. Nanti kepada narasumber dimohon untuk menjawab juga di kolom komentar dengan mengetik jawabannya. Yang pertama, mari kita sapa dulu narsum kita, yaitu Mbak Isa. Halo Mbak Isa. Halo Mbak Anissa, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, alhamdulillah. Kita udah pertemuan yang kedua ya Mbak ya? Kedua, kemarin kita udah ketemu ya Mbak. Iya, nah pada hari ini kita kan memang bertemakan menjadi pendengar yang baik. Nah, karena Mbak Isa ini kan memang salah satu petugas di PPKS Kencana ya Mbak ya, di perwakilan BKKBN DIY. Nah, pasti banyak masyarakat yang bertanya ataupun melakukan konseling kepada Mbak Isa, mungkin tentu dengan berbagai permasalahannya masing-masing. Nah, mungkin hari ini kita bisa meminta Mbak Isa untuk sharing bagaimana Mbak caranya supaya kita itu bisa menjadi pendengar yang baik begitu. Nah, untuk orang-orang sekitar kita nanti Mbak Isa bisa memberikan tipsnya ataupun kiat-kiat supaya ketika kita mendengarkan curhatan seseorang, kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, sebenarnya mengapa sih kita itu harus menjadi pendengar yang baik sih Mbak? Oke Mbak Anissa, menjadi pendengar yang baik ya temanya. Wah, jadi memang menjadi pendengar yang baik ini salah satu keterampilan ya Mbak Anissa yang wajib, hukumnya wajib dimiliki oleh seorang konselor atau seorang yang ingin membantu persoalan orang lain kayak gitu. Pun ketika kita bukan seorang konselor, kita pun bisa belajar nih tentang keterampilan mendengarkan yang baik kayak gitu. Menjadi pendengar yang baik itu memang selain berguna banget untuk konseling, itu juga kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kan ya Mbak Anissa. Kita kan berinteraksi dengan orang lain nih, pasti kita ada kalanya itu harus menjadi pendengar, dan gimana sih caranya menjadi pendengar yang baik. Dan kalau menjawab kenapa harus menjadi pendengar yang baik nih ya Mbak Anissa, itu karena memang pendengar yang baik ini kita gunakan untuk orang lain, agar orang lain itu nyaman cerita sama kita, berinteraksi sama kita itu merasa nyaman kayak gitu. Jadi kita bisa membantu orang lain itu secara optimal. Kan Mbak Anissa seneng ya ketika kita itu cerita ke orang lain gitu, didengarkan dengan seksama, dengan baik kayak gitu kan, kita merasa nyaman, merasa seneng. Kita pun kalau mau cerita mengalir enak kayak gitu. Berbeda kalau kita ketemu orang yang susah fokus ketika mendengarkan, terus mendengarkan terdistrak hal-hal di sekitar, itu kan kita sebagai orang yang curhat, orang yang berinteraksi kan itu juga kurang nyaman. Jadi memang menjadi pendengar yang baik itu kenapa? Karena memang ini skill yang kita harus kuasai, baik ketika konseling maupun di dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi kepada orang lain gitu Mbak Anissa. Baik Mbak, jadi memang perlu ya menjadi pendengar yang baik gitu banget. Ya. Walaupun tanpa konseling pun kita juga perlu untuk menjadi pendengar yang baik. Butuh gitu ya Mbak Anissa. Ya. Nah, selanjutnya kuncinya apa sih Mbak? Kunci penting untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Oke Mbak Anissa, kalau berbicara tentang kunci penting jadi pendengar yang baik,
itu adalah menyediakan banyak telinga, Mbak Anissa. Namanya kan kita mau mendengarkan orang lain, ya memang kuncinya menyediakan banyak telinga. Banyak telinga ini bukan berarti kita ngajak orang lain untuk ini mau cerita kita simak, bukan seperti itu, tapi memang kita menyediakan telinga kita secara penuh untuk mendengarkan kayak gitu. Ibaratnya kalau kita punya 2 telinga nih secara nampak, ketika ada orang cerita curhat ya kita siap menyediakan 4 telinga, 7 telinga, 10 telinga untuk artinya itu menyediakan memang kita benar-benar hadir untuk mendengarkan orang lain bercerita, sehingga interaksi lebih nyaman, lebih hidup seperti itu. Kuncinya sih kalau dari saya itu gampang diingat, kalau kita menjadi pendengar yang baik, ya berarti harus menyediakan banyak telinga dan kurangin ngomongnya, Mbak Nisa. Namanya kita mau mendengarkan itu jangan sampai kita mendominasi, ada orang curhat nih malah kita yang langsung ceramah, langsung memberikan banyak interupsi segala macam, itu kan kurang baik juga. Dan memang kita harus belajar menahan tanggapan kita ketika tidak dibutuhkan, ya nanti dulu kita menyediakan banyak telinga, 4 telinga 1 mulut kayak gitu. Jadi memang kita banyak mendengar, ngomongnya sedikit saja kalau itu pun ketika dibutuhkan gitu, Mbak Anissa. Kuncinya itu diingat-ingat, Mbak Anissa, banyak telinga, mendengar, yuk kita sediakan banyak telinga kayak gitu, Mbak Anissa. Oh iya, berarti memang kita banyak telinga ya teman-teman. Memang kita tujuannya untuk mendengarkan, bukan malah adu nasib. Kebanyakan ada beberapa kan memang adu nasib ya, malah kayak lah aku kan malah gini ya. Kamu mending lah aku. Ya. Jadi kayak membandingkan ya nasib satu dengan nasib yang lainnya begitu. Nah, supaya kita tidak adu nasib ya, supaya kita tidak malah mengadu permasalahan kita ketika kita memang saat perlu mendengarkan, apa sih yang sebenarnya harus kita mulai, Mbak, untuk kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik? Untuk mengawali diri, bersiap diri untuk menjadi pendengar yang baik ini tentunya diawali dengan apapun itu ya, Mbak Anissa, niat. Jadi memang niat dulu, kita mau bertekad pengen jadi pendengar yang baik, pengen orang lain ketika sama kita itu nyaman ceritanya, ya memang dari niat. Ketika kita sudah punya niat kayak gitu, kita mulai nih berlatih, mulai praktek menjadi pendengar yang baik. Nggak perlu kita nyari klien gitu ya, nggak perlu dibuka konseling, nggak perlu. Jadi melalui orang-orang di sekitar kita, ada ponakan, ada orang tua, ada partner kerja, ada teman sebaya kayak gitu, bisa kita menjadikan bahan praktek kayak gitu. Jadi mulai dari ketika dia cerita nih, kita belajar menyimak dengan seksama, terus kayak dari ketika dia curhat kita dengarkan dengan seksama, kita mulai latihan. Ketika niat kita latihan dan kita praktek melalui orang-orang sekitar kita kayak gitu, bisa teman, terus tadi ya sanak family ataupun siapapun yang memang interaksi sama kita kayak gitu, Mbak Anissa. Niat, praktek, latihan kayak gitu, Mbak Anissa. Oh iya, niat, praktek, latihan. Nah, kalau kita niat begitu kan ya, Mbak, apakah untuk menjadi pendengar yang baik itu harus seorang konselor sih, Mbak? Atau semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik? Kalau pada dasarnya semua orang bisa, ketika niat berlatih itu bisa. Jadi nggak harus menjadi konselor. Aku kan bukan konselor, jadi aku kalau ada yang cerita ya sesukaku, aku mau dengerin gimana kayak gitu. Pada dasarnya semua orang ketika berlatih dan memang punya kemauan untuk menjadi pendengar yang baik itu bisa. Jadi bisa latihan menjadi pendengar yang baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk aplikatifnya itu bisa, Mbak Anissa. Ya, sesuai yang disampaikan Mbak Isa tadi ya, berarti kalau pendengar yang baik kan memang tidak hanya ketika kita punya permasalahan ya, terkadang kan dalam kehidupan sehari-hari kita juga suatu ketika ada di posisi sebagai pendengar begitu ya. Benar. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik, apakah ada tips-tipsnya begitu, Mbak, yang bisa dibagikan bagi teman-teman yang melihat tayangan ini, Mbak? Ya, kalau untuk
tipsnya sendiri, kalau Mbak Anissa ini pasti juga sudah jago ya penonton itu. Mbak Anissa tuh acting aja nggak tahu. Sebenarnya Mbak Anissa ini juga jago ketika diminta untuk menjadi pendengar yang baik ini. Dan tentunya tahu. Yang pertama memang empati ya Mbak Anissa, kita berempati, tunjukkan empati dan tahu perasaan lawan bicara kita kayak gitu. Kan kalau kita cerita gitu ya Mbak Anissa, terus orang lain itu empati, pasti akan menyenangkan sesi mendengarkan itu kayak gitu. Yang pertama memang kita harus empati, kenali betul perasaan lawan bicara kita, apakah sedang sedih ataupun riang gembira kayak gitu. Jangan sampai ketika lawan bicara kita ini datang dengan perasaan galau, gundah gulana, kalang kabut kayak gitu, kita menyambutnya dengan sumringah, kamu kenapa kayak gitu kan, enggak, tapi loh kok kamu terlihat murung, apa yang menyebabkan kamu murung kayak gitu. Jadi kita empati, menyesuaikan perasaan lawan bicara kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, hindari kita menyela atau memotong pembicaraan lawan bicara kita. Jadi biarkan lawan bicara kita itu selesai dulu mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menyediakan telinga dulu. Wah, kenapa sih, sambil kita mengidentifikasi, temanku ini kenapa ya kayak gitu. Jadi kita lihat dulu, selesaikan dia ngomong dulu, bicara dulu, baru kita memberikan respon seperti itu. Terus jangan lupa nih kontak mata Mbak Anissa. Kontak mata, gestur itu kan penting sekali ya Mbak Anissa. Kita nih misal di depan kayak gini ya, depan-depan, tapi aku ngomong sama atap itu kan sangat tidak nyaman ya Mbak Anissa. Berbeda kalau lihat seperti ini kan enak seperti itu. Jadi memang kontak mata, gestur tubuh kayak gitu. Jangan sampai kita ngobrol nih, aku belakangi Mbak Anissa itu kan juga nggak enak ya. Tapi kalau condong ke yang diajak ngobrol itu kan pasti lebih nyaman. Gestur, kontak mata pun yang positif. Jangan sampai kita liatin atas bawah kayak gini, itu kan juga tidak nyaman, liatin atas bawah. Tapi kita memang fokus kepada lawan bicara kita dengan kontak mata yang positif kayak gitu. Terus berikan pertanyaan agar lawan bicara kita itu merasa didengarkan. Kalau kita cuma, sebenarnya tadi kan di awal memang kita itu menyediakan banyak telinga mendengarkan, tetapi jangan lupa untuk memberikan tanggapan. Jangan sampai kita tuh cuma domblong kayak gini, nggak ada respon sama sekali. Berikan respon itu ketika teman kita sedih, nangis, seneng, berikan anggukan kepala, terus kontak mata. Jadi memang kita mendengarkan tapi hidup kayak gitu. Jangan sampai kita malah melongo kayak gitu ya. Itu kan diperlukan banget Mbak Anissa. Mungkin 4 tips itu sih yang bisa mulai kita latih kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak tips yang bisa dipelajari, tapi 4 itu dulu pegangan kita yang bisa kita mulai latih nih di kehidupan sehari-hari kita kayak gitu Mbak Anissa. Menarik Mbak tipsnya. Saya jadi kayak berkaca gitu ya Mbak ya. Ketika kita mendengarkan orang lain, ketika kita mendengarkan orang lain kan kita pasti dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, tetapi nih saya mau tanya, soalnya kayak kadang-kadang kita itu juga dalam posisi keadaan emosi atau perasaan yang lagi tidak ingin mendengarkan curhatan atau keluh kesah dari teman kita. Nah, pastinya ketika dalam keadaan situasi emosional yang tidak baik juga, ketika kita dicurhatin itu pasti jadinya tidak akan bisa melakukan kayak kontak mata, kemudian pasti kayak tidak bisa perhatian lah terhadap teman atau rekan kita yang lagi curhat. Nah, itu kira-kira kita itu harus menolak atau kayak gimana sih Mbak ketika kita itu tidak bisa menerima, maksudnya sedang tidak bisa menerima curhatan dari teman kita gitu. Betul banget ya Mbak Anissa. Kita nih misal lagi banyak kerjaan, deadline mepet kayak gitu, terus teman kita malah curhat tentang kerjaan, malah curhat tentang percintaan, yang aku tuh baru banyak tugas malah curhat percintaan. Rasanya pengen kayak gitu ya, tapi memang inilah yang harus kita latih Mbak Anissa. Kan apalagi kita sebagai petugas konseling nih, ada klien, aku
aku aja ada masalah, nanti aja layanannya tutup. Kita kan nggak bisa seperti itu ya Mbak Anissa. Kita memang harus menyediakan hati, perasaan yang memang hadir pada saat itu. Itu pun pada persoalan, kalau kita punya persoalan pribadi, memang kita harus gimana caranya menempatkan diri. Ketika waktunya mendengarkan, ya kita fokus mendengarkan. Cuman kalau memang pada saat itu kondisi kita benar-benar tidak memungkinkan untuk sesi, misal ini berbicara konseling ya, sesi konseling, atau kita tidak bisa benar-benar dengerin teman kita, itu kita bisa kok menyampaikan, saat ini aku baru dikejar deadline, nanti jam 10, ini udah setengah 10 harus aku kumpulin. Nggak apa-apa disampaikan seperti itu. Kamu berkenan nggak kalau nanti kamu ceritanya jam 11 aja, kalau udah selesai? Itu nggak apa-apa disampaikan aja, daripada kita ini ya Mbak Nisa, mengiyakan, menyimak pada saat itu, tapi kita nggak fokus sambil ngetik kayak gitu kan kurang baik. Lebih baik memang disampaikan. Jadi kalau memungkinkan, kita memang menerima dan mendengarkan, terutama waktu kita ya, tergantung situasi kondisi kalau itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau memang berbicara tentang konseling atau memang persoalan yang mau disampaikan teman kita ini serius dan butuh kehadiran kita penuh, itu kita bisa menyampaikan bahwa kalau nanti jam 11 gimana kayak gitu, nanti chat aja gimana kayak gitu, barangkali lawan bicara kita mau kayak gitu. Nanti tinggal kita kan yang paling tahu ya karakter lawan bicara kita, nanti bisa dikomunikasikan gitu. Nggak apa-apa, yang penting dikomunikasikan Mbak Anissa kayak gitu. Berarti kuncinya adalah kita komunikasikan dulu Ya, dan saling terbuka begitu betul, ya Mbak betul. ya, supaya yang curhat ke kita tidak kecewa, kita pun tidak merasa bersalah kepada teman kita kalau semisal mereka butuh kita begitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau yang belum terbiasa kan memang berarti kan memang harus latihan ya Mbak ya. Apakah ada latihannya, atau kira-kira hal-hal yang mungkin menjadi catatan bagi kita sebagai pendengar untuk kita hindari saat mendengarkan teman kita yang sedang curhat begitu? Oke, nah ini memang ada beberapa hal yang harus kita hindari ya Mbak Anissa. Kalau berbicara tentang hal yang harus dihindari, ini yang pertama, menghindari berargumen atau berdebat. Teman kita nih datang mau curhat tapi malah kita ajak debat kayak gitu. Nah itu harus kita hindari. Misal dia apa ya, dia curhat tim kesayangannya kalah, jangan sampai kita malah berdebat, lah kan kemarin memang kayak gitu. Nah itu harus dihindari, berargumen atau berdebat yang memang itu tidak diperlukan dalam sesi itu kayak gitu. Jadi memang itu harus dihindari. Yang kedua, menyela atau memotong pembicaraan seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Nisa, karena memang kan nggak enak ya udah serius-serius cerita kayak gitu tapi dipotong, disela, itu kan itu juga memang harus dihindari kayak gitu. Terus yang ketiga, membanding-bandingkan. Nah ini tadi udah kita spill ya Mbak Anissa, kalau kamu kan masih mending lah aku, alah itu kan nggak apa-apa dulu aku loh. Nah itu sangat tidak nyaman ya Mbak Anissa ketika kita itu curhat tetapi malah diadu nasib tadi kata Mbak Anissa. Nah itu memang harus dihindari. Terus nah ini yang sering dilakukan banyak orang, alih-alih kita itu pengen menjadi pendengar yang baik kayak gitu, tapi kita malah kebanyakan nasihat kayak gitu ya Mbak Anissa. Mending kamu kayak gini, sebaiknya kamu kayak gini, yang pada aslinya, pada kenyataannya tidak dibutuhkan. Jadi kita ketika memberi nasihat itu memang dibutuhkan, itu memang diperlukan, tapi pastikan dulu memang lawan bicara kita itu butuh nasihat. Jadi kalau suami saya di rumah ya, kalau berbicara pengalaman pribadi ya, itu dikit-dikit belajar teknik mendengarkan yang baik gini. Jadi sekarang kalau saya cerita banyak gitu, dia udah nanya ini mau didengerin aja atau butuh nasihat. Jadi udah kayak gitu. Kita pun kalau akrab sama orangnya nggak apa-apa, kamu pengen didengerin aja atau minta solusi nih. Jadi kita nanti tahu, oh kalau pengen didengerin aja berarti ya sudah, kita nyimak aja, dia udah seneng. Tapi kalau butuh nasihat memang ya kita nasihatin sesuai kebutuhan dia. Jadi jangan terlalu over lah ya memberi nasihatnya seperti itu. Terus jangan maksa atau mengancam, Mbok kamu cerita sama aku, tadi kamu nangis kenapa ya, Mbok cerita aja sini sama aku kayak gitu. Nah itu juga dihindari. Ketika lawan bicara kita tidak siap, kita tidak perlu memaksa, Mbok kamu ceritanya sama aku aja, saya jangan cerita sama dia, cerita sama aku aja, kenapa ada apa. Nah itu harus dihindari juga Mbak Nisa. Terus hindari mengancam, memaksa orang lain untuk cerita ke
kita itu juga harus dihindari. Terus sama HP nih ya Mbak Anissa. Nah Mbak Anissa nih ya, kehidupan sehari-hari kita itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya HP. Ini juga harus menjadi catatan tersendiri terkait HP Mbak Anissa gitu. Berarti dari apa yang disampaikan Mbak Isa tadi, kita memang benar-benar harus fokus sekali ya betul. untuk menjadi pendengar yang baik begitu kan. Tidak memainkan handphone, kemudian tidak menyela dan sebagainya. Nah Mbak, saya pernah dapat temen nih, dia minta saran, tapi ketika dikasih saran dia malah gimana ya, malah marah gimana ya. Jadi saran yang kita berikan itu nggak pernah cocok gitu loh. Nah kita tuh harus gimana Mbak ketika ketemu sama temen atau misalnya orang lain yang minta saran, dikasih saran tapi malah marah atau nggak cocok gitu. Benar-benar biasanya kita memang ketemu orang-orang yang seperti itu ya Mbak Anissa. Saya pun secara pribadi sering ketemu orang-orang yang seperti itu, datang konseling, tanya dan minta solusi. Ketika kita berikan solusi malah ngeyel-eyelan kayak gitu. Nah memang untuk kasus-kasus orang-orang tipe seperti ini kita memang harus pendekatan khusus kayak gitu. Karena memang kalau pendekatan konseling itu kan banyak ya Mbak Anissa, disesuaikan dengan tipe orangnya sendiri. Kalau kita kenal kayak gitu, kita bisa tanya dulu seperti tadi, kamu kesini mau minta solusi atau didengerin aja. Kalau kita udah akrab banget pun bisa kita ke level kayak, kamu nanti kalau tak kasih solusi ngeyel dan membantah, aku nggak jadi ngasih solusi, aku mau dengerin aja. Nah itu juga bisa kita sampaikan kayak gitu. Atau kalau dia sudah selesai cerita nih Mbak Anissa, kita bisa tanya, usaha apa yang sudah kamu lakukan di masalahmu ini. Jadi kita tahu biasanya nih kita tuh dia bangun kesiangan, telat kerja, terus kita menyarankan mending kamu pasang alarm aja. Nah padahal itu usaha yang sudah dia lakukan, makanya dia ngeyel, aku tuh udah ngeset alarmku 5 kali, jam 3:05, 3:05, nah kayak gitu. Itu kan usaha yang sudah dia lakukan dan ternyata gagal. Makanya kadang eyel-eyelannya tuh di situ, udah dikasih saran alarm, ternyata dia sudah melakukan dan gagal. Jadi memang kita nyari amannya ya Mbak Anissa, kita memang tanya, kamu udah ngapain aja untuk keluar dari masalahmu ini, agar nantinya saran yang kita sampaikan itu tidak kita ulang kayak gitu. Tidak kita ulang sesuai dengan yang sudah dia lakukan kayak gitu. Kayak misal, oh ternyata dia menyampaikan, aku tuh udah alarm udah, aku tuh udah minta dibangunkan keluargaku udah, tapi aku tetap bangun kesiangan kayak gitu. Terus tanya, terus kira-kira yang menyebabkan itu apa? Terus sebenarnya aku begadang sih nonton apa ya, misalnya begadang apa Mbak Anissa? Nonton drakor. Mbak Anissa seneng drakor nggak? Nah misal kayak begadang nonton film kayak gitu. Oh ternyata penyebabnya itu. Jadi memang tipe-tipe orang seperti ini harus kita sikapi dengan memang banyak bersabar, dan kita lebih tanya aja ke dia apa yang sudah dilakukan kayak gitu untuk tipe-tipe orang seperti itu. Tapi memang tergantung tipenya ya Mbak Anissa, tipe-tipe orangnya gitu Mbak Anissa. Oh iya. Berarti kita memang kuncinya tuh sabar dulu ya Mbak ya. Sabar dulu, habis itu kenali dulu tipenya seperti apa, sambil kita juga kenali orangnya ini mau beneran didengerin aja atau memang bener-bener mau dikasih saran begitu. Atau malah memang nyari partner untuk eyel-eyelan. Oh bisa jadi Mbak, kadang kan orang itu kan butuh buat komunikasi, mengekspresifkan ya. Betul sekali. Ada Anissa nih buat sasaran aku aja kayak gitu. Siapa tahu bisa nih buat meluapkan emosi. Ya gitu. Kalau itu pun kita juga harus sabar ya Mbak Nisa. Harus sabar. Harus sabar, mau gimana lagi ya? Karena kita menjadi pendengar yang baik begitu kan. Kemudian dari pengalaman Mbak Isa sebagai seorang pendengar yang baik, apa sih hal tersulit yang dilakukan sebagai pendengar yang baik selama ini? Oke, hal yang tersulit ya. Kalau dikatakan saya sudah menjadi pendengar yang baik pun belum ya Mbak Anissa. Saya pasti masih terus belajar kayak gitu, masih mengasah skill dan kemampuan saya menjadi pendengar yang baik. Kalau untuk berbicara tantangan,
tantangannya memang tadi ya, kita kan ada pikiran, masalah sendiri, terus gimana caranya hadir pada saat itu. Terus biasanya kalau mendengarkan orang yang dikenal kan kita sudah tahu tadi ya Mbak Nisa, tipe orangnya ini, oh ini tuh kalau curhat responnya telat nggak masalah, ini tuh harus cepat-cepat responnya, oh ini tipe orang yang sering nasihat, ini enggak. Nah itu kan kita sudah tahu, tapi kadang tantangannya itu kalau benar-benar nggak kenal. Kalau misal nih kemarin kita berbicara tentang PPKS, di PPKS tiba-tiba ada yang datang nggak janjian, terus tahu-tahu masalahnya cukup berat, sedangkan kita belum siap. Nah kadang itu tantangan tersendiri buat kita, tapi mau nggak mau memang keahlian kita, skill kita memang hari ke hari itu harus kita asah, karena dari kasus-kasus atau penanganan kasus-kasus seperti itulah yang bisa menjadi kita belajar kayak gitu. Jadi memang tantangannya gimana hadir pada saat dibutuhkan, itu kita siap, kita melupakan masalah kita dan kita fokus benar-benar sama yang kita dengarkan ini, sama kita kayak istilahnya kalau saya menyebutkan di kehidupan sehari-hari, ojo kagetan kayak gitu. Jadi orang itu datang dengan masalah, dengan persoalan, dengan curhatan, dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi kadang kalau kita kagetan itu kita panik. Jadi ada kasus kasus besar, terus kita panik, kita kaget, ya Allah aku kudu piye, aku gimana nih ya Allah kayak gitu. Jadi memang ojo kagetan ini memang harus dilatih juga ketika menjadi pendengar yang baik. Kita kan nggak tahu ya teman kita datang itu mau konsultasi apa, misal kayak udah pacaran 10 tahun, tahu-tahu kita taunya harmonis nih, tahu-tahu datang kayak kita, aku putus kayak gitu kan, kita tenang nih kayak gitu. Nah kita kan harus memang melatih ojo kagetan itu tadi. Itu sih kunci yang sering saya pegang ya, agar tidak kagetan kayak gitu. Jadi memang tantangannya itu tadi Mbak Nisa. Oke, saya tertarik sama tadi ya, ojo kagetan begitu kan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita itu memberikan ekspresi atau tanggapan yang berlebihan ketika kita mendengarkan kayak tadi, aku baru putus gitu kan, masa sih gitu kan. Sebenarnya kita tuh boleh nggak sih memberikan ekspresi atau tanggapan yang berlebihan begitu ketika mendengar curhatan, Mbak? Oke, kalau berlebihan tentu saja nggak baik ya Mbak Nisa. Apapun yang berlebihan itu tidak baik kayak gitu. Nah kalau berlebihan tidak, tapi kalau memang untuk ekspresi yang mendukung, agar bukan mendukung ya, maksudnya kita turut empati lah ya, itu sangat boleh dan memang dianjurkan kayak gitu. Kayak misal teman kita, aku baru putus, terus ya Allah kok iso, itu kalau kita dekat banget kayak gitu. Kalau tidak dekat atau kita baru mengenali dia, kita ekspresi sewajarnya aja. Ketika dia murung, dia sedih, ya kita memelankan nada bicara, terus tidak heboh sendiri, kamu kenapa kayak gitu kan, orang juga kaget gitu ya Mbak Anissa, nangis terus jangan nangis segala macam kayak gitu. Biarkan dia yang cerita tenang, kita yang dengerin tenang. Jadi memang suasana ketika kita mendengarkan orang lain itu kondusif, jadi yang cerita enak, yang dengerin enak, jadi memang interaksinya bisa lebih baik kayak gitu. Boleh berekspresi tapi secukupnya, dan ekspresi kita harus pas, itu tadi Mbak Anissa. Berarti memang untuk menjadi pendengar yang baik tuh banyak hal ya yang perlu kita kontrol begitu ya Mbak ya. Nggak bisa sembarangan untuk mendengarkan saja begitu ya Mbak ya. Nah kemudian mungkin ketika menjadi pendengar yang baik, kita juga harus memperhatikan keadaan dari yang menyampaikan curhatannya kepada kita begitu. Apakah tips-tips yang disampaikan Mbak Isa tadi itu bisa bermanfaat atau tidak, itu tergantung dari kita kembali bagaimana kita mau melaksanakannya. Nah, saya simpulkan terkait apa yang disampaikan Mbak Isa tadi, bahwa memang niat awal itu adalah kunci kita atau awalan kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kita luruskan dulu nih niatnya, kita mau mendengarkan atau kita mau adu nasib, gitu kan ya. Nah, niatnya diluruskan, kemudian perhatikan tips-tips tadi yang disampaikan oleh Mbak Isa, seperti ketika kita mendengarkan curhat, lihat matanya, kemudian ditanggapi, kemudian siapkan telinga yang banyak, 4 telinga 1 mulut, jadi perkataannya itu agak direm-rem begitu ya, agak direm-rem, walaupun memang
kita nanti juga perlu menanggapi ya, tidak hanya didiamkan saja teman kita yang sedang sedang curhat. Kemudian jangan sambil main HP, jangan memberikan nasihat atau jangan saling adu nasib gitu. Nah, sebelum kita tutup mungkin Mbak Isa mau memberikan closing statement-nya, Mbak. Oke, untuk pesan-pesannya sih, kalau teman-teman atau penonton di rumah memang kayaknya di sekelilingku nggak ada nih orang yang bisa dengerin aku dengan baik, udah cerita ke keluarga nggak ada yang pas tanggapannya, cerita ke teman dekat kok jawabannya adu nasib, cerita di sosmed dibully netizen kayak gitu. Nah, jangan lupa bisa memanfaatkan layanan PPKS Kencana DIY yang pekan lalu sudah kita perkenalkan. Nah, itu bisa banget bagi penonton yang belum nyimak videonya juga bisa ya Mbak Anissa, bisa putar ulang apa sih PPKS Kencana DIY yang bisa dimanfaatkan kalau teman-teman memang butuh pendengar yang baik seperti itu. Terus bagi teman-teman yang pengen latihan nih menjadi pendengar yang baik terus ada kendala, silakan bisa menghubungi kita juga PPKS Kencana atau komen tadi ya, seperti yang Mbak Anissa bilang, silakan komen, nanti akan tim tanggapi kayak gitu. Jadi ya, ketika pengen jadi pendengar baik, Mbak, aku udah niat, aku udah praktek, aku udah latihan, tapi ada kendala di sini. Nah, silakan disampaikan, bisa konsultasi kayak gitu. Jadi silahkan bagi penonton dan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja Mbak Anissa. Semoga kita semua bisa menjadi pendengar yang baik, agar kita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang nyaman untuk diajak cerita, karena zaman sekarang itu gempurannya banyak banget ya Mbak Anissa, persoalan sehari-hari, karena kita memang butuh orang yang siap hadir mendengarkan kita, dan jadikan kita salah satunya, yaitu orang-orang yang menjadi pendengar yang baik kayak gitu Mbak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Isa atas ilmunya hari ini. Bagi teman-teman yang kira-kira membutuhkan informasi terkait layanan PPKS seperti yang disampaikan Mbak Isa, bisa dilihat di video sebelum pekan lalu terkait dengan pelayanan PPKS. Kemudian bisa juga atau membuka di websitenya BKKBN DIY. Nah, di situ nanti ada yang terhubung dengan hotline-nya PPKS begitu. Nah, jangan lupa bagi pemirsa untuk memberikan like, komen, dan subscribe YouTube-nya Latbang BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta ya, di YouTube. Kemudian saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam berkata atau menyampaikan Jumat Sharing pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.